Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Sukacita? Diberkati Tuhan? Sudah siap dengar firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, mari kita lipat tangannya dan kita tutup mata, siap untuk dengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu, berkati orang tua kami yang mendampingi kami. Berkati Lause yang mengajarkan firman untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan mengasihi milik kepunyaannya. Tuhan mengasihi milik kepunyaannya. Tuhan mengasihi milik kepunyaannya. Lause, anak-anak semuanya yang di rumah, iya, kamu, adikmu, abangmu, semua dikasihi oleh Tuhan. Karena kita milik kepunyaannya, kita akan melihat contoh dari bangsa Israel yang adalah milik kepunyaan Tuhan, dikasihi, disayang oleh Tuhan. Tuhan tidak mau mereka diperbudak oleh Mesir. Jadi Tuhan memberikan tulah, memberikan bencana. Ada 10 bencana yang Tuhan berikan untuk Fir'aun, untuk Mesir, sebab mereka belum mau melepaskan. Dan akhirnya tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang kuat melepaskan umatnya. Karena Tuhan mengasihi milik kepunyaannya. Ya, oke, mari kita lihat bersama-sama. Jangan kemana-mana, duduk tenang, siap perhatikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu
hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui
bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ayat hafalan kita hari ini adalah Keluaran 13 ayat 16b. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengasihi milik kepunyaannya. Yesus mengasihi kita semuanya. Engkau berharga, engkau istimewa, engkau dicintai Tuhan. Tuhan menerimamu, semua kita. Bagaimana kita diciptakan Tuhan? Tuhan mengasihi kita. Engkau kecil, engkau masih lemah, engkau belum besar, engkau belum bisa berbuat banyak, tapi engkau dikasihi oleh Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar menyanyi dan katakan kepada dirimu ya, bahwa engkau dikasihi Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya. Yuk kita sama-sama, mama-mama dan papa atau siapa yang mendamping kita belajar menyanyi untuk anak-anak kita. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita nyanyikan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau
kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi milik kepunyaannya. Mari anak-anakku kita berdoa, berterima kasih untuk firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami belajar Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi milik kepunyaannya. Sekalipun kami kecil dan lemah, kami kanak-kanak, kami dikasihi Tuhan. Kami dijaga, kami dilindungi, kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami berharga karena kami tidak ditolak Tuhan. Kami disayangi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami sejak dari dalam kandungan sampai dewasa, sampai nanti Engkau memanggil kami, supaya kami hidup mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan mengasihi milik kepunyaannya. Tuhan mengasihi kita semuanya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.